Saya akan memulai pidato saya dalam saya mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Juri, kami memiliki trade-off yang cukup besar antara perlindungan anak di jangka panjang dengan output menyelamatkan atau kekhawatiran jangka pendek yang merusak masa depan pada akhirnya. 3 framing yang akan saya lakukan di debat hari ini. Pertama, tentang teknologi Llano ini. Saya rasa bahwa Llano ini memberikan akses hanya kepada pikiran, kepribadian, dan juga perasaan, tetapi orang tua tidak bisa mengakses kontrol pikiran anak ini sendiri, maka tidak ada manipulasi pikiran yang dilakukan dalam status quo, hanya akan ada pengawasan pada akhirnya. Namun B, saya rasa rentan usia untuk Llano ini berusia 0-18 tahun, dalam arti sangat lebih relevan, karena ini fase paling kritis dalam pembentukan atau kayak pengembangan fase manusia pada akhirnya. Ini adalah fase pencarian jati diri, ini adalah fase penyesuaian diri dengan dunia luar, dengan dunia profesional. Namun ini juga fase di mana anak itu paling rentan, karena mereka tuh belum punya agensi yang penuh, mereka tidak memiliki frontal lobe atau otak yang secara penuhnya berkembang dengan sempurna. Namun yang kedua, tentang status quo, saya rasa di status quo kami sudah di era digitalisasi, dan apalagi remaja itu hidup dan remaja atau anak itu hidup dan berkembang dengan teknologi. Mereka hidup sudah ada teknologi, maka mereka mereka familiar dengan cara kerja teknologi, sehingga anak-anak itu cenderung untuk bergantungan dengan dunia maya. Seringkali anak-anak ini atau khususnya remaja, mereka tuh cenderung menutup diri karena mereka bisa rasa takut dihakimi oleh teman-teman atau keluarga di sekitar mereka, namun mereka juga malu, mereka gengsi, dan etc. Sedangkan perundungan seperti bullying ini bisa terjadi secara senyap, ini bisa terjadi di belakang layar. Detrimental ini adalah memberikan efek mental secara detrimental, dan ini masih dan contohnya adalah banyak anak yang memendam trauma yang terjadi secara senyap. Contoh, remaja lebih memilih untuk curhat ke teman online-nya karena mereka tahu mereka tidak akan dihakimi, mereka tidak kenal dengan orangnya secara dunia real life. Maka dari itu mereka cenderung untuk menutup diri. Maka framing yang kedua tentang masalah, outputnya apa? Pertama, semua hal ini kemudian terdeteksi oleh orang tuanya saat waktunya sudah terlambat. Di status quo, remaja sudah terlanjur kena dampak psikologisnya, sehingga susah untuk melakukan bantuan sosial. Pada akhirnya ujungnya apa? Anaknya ini PTSD, mereka mengalami gangguan mental, etc. Mereka mengalami gangguan yang berdampak kepada masa depan pada akhirnya. Yang kedua, kemudian orang tua itu terpaksa untuk hanya menebak kondisi anaknya, yang seringkali membuat masalah yang lebih besar di dalam status quo. Contohnya adalah seperti mereka bisa salah memilih jurusan untuk anaknya yang tidak sesuai dengan passion anaknya misalnya, atau mereka melakukan disiplin yang terlalu keras yang tidak baik pada akhirnya. Kemudian framing 3 tentang stance dan juga metrik di dalam debat ini. Pertama, tentang stance, kami sepenuhnya memilih dunia di mana Llano ini akan digunakan dengan selayaknya. Namun yang kedua, tentang metrik kemenangan, yang pertama, kita harus melihat di mana dunia yang lebih menjamin keselamatan anak secara mental ataupun secara fisik. Namun yang kedua, dunia mana yang bisa memberikan output hubungan antara anak dan keluarga yang lebih baik pada akhirnya. Menuju kepada isu pertama mengenai safeguarding preventif. Pertama, tentang anak-anak di bawah usia 18 tahun, itu mereka tuh belum punya regulasi emosi yang matang. Ini adalah momen-momen krusial di mana mereka tuh perlu bimbingan dari orang dewasa, bimbingan dari orang yang sudah mengalami hal itu. Namun yang kedua, saya rasa masalah terbesar oposisi adalah saat mereka mengunderestimasi seberapa besar kemungkinan seorang anak akan menutup diri bahkan dengan keluarganya sendiri. Pada akhirnya saya rasa tidak semua anak itu memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya. Namun ini dapat tumbuh lebih parah saat orang tua itu juga nggak paham tentang kondisi anaknya. Anak bisa menerima ancaman dari pembuli untuk tidak memberitahu kepada siapa-siapa, tidak memberitahu kepada keluarga, dengan ancaman misalnya akan lebih disakiti dan lain-lainnya, yang menyebabkan kami menuju kepada analisis penyelesaian. Yang pertama, tentang penyelesaian asimetrik informasi ini, Llano itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah terbesar, yaitu komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan juga anak. Yang kedua, sehingga orang tua itu bisa memiliki inisiatif untuk memulai dialog di saat anak-anak ini tuh sudah lebih terbuka, susah untuk terbuka pada akhirnya, maka orang tua bisa memulai dialog itu dari awal. Namun yang kedua, oposisi bisa bilang, oh ini tuh melanggar hak privasi dari anaknya. Namun juri sadarilah bahwa ini adalah trade off yang cukup jelas, karena kami tidak ingin pertama mengorbankan kesehatan mental anak. Kami nggak mau untuk mengorbankan hidup mereka, mengorbankan hidup mereka. Kerugian di sisi proposisi juga bersifat sementara dan dapat dikembalikan lagi saat mereka sudah berusia 18 tahun, karena secara otomatis Llano itu akan dicabut, Llano itu akan
tidak dipergunakan lagi saat mereka berusia 18 tahun. Dan saya rasa ini adalah trade-off yang cukup adil untuk menyelamatkan nyawa mereka dalam jangka panjang, yang akan saya lebih jelaskan di isu kedua. Nah, namun di sisi oposisi, dampaknya likely lebih besar adalah permanen. Mereka akan mengalami PTSD, mereka akan mengalami trauma seumur hidup pada akhirnya. Namun menuju kepada isu kedua di dalam debat ini, yang pertama yaitu tentang hubungan sehat dengan keluarga dan juga dampak jangka panjang. Pertama, tentang konflik terbesar yang terjadi adalah sebenarnya adalah ketidakpahaman, yaitu, dan kedua adalah orang tua yang tebak-tebakan untuk cara mengurus anak mereka. Namun yang ketiga adalah memaksakan standar yang tidak realistis terhadap anaknya pada akhirnya. Ini semua berakar dari ego atau juga emosional dari orang tua sedari awal, padahal kewajiban sebagai orang tua adalah untuk melindungi dan juga membimbing anak kalian untuk siap di masa depan. Karena anak tidak minta untuk dilahirkan, maka orang tua juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan juga membimbing anak mereka untuk masa depan. Apa di sisi lawan apa? Anak itu jadi susah untuk integrasi balik ke masyarakat. Komparatifnya di sisi kami, di dunia kami, anak akan tumbuh di lingkungan di mana emosi mereka ditangani dengan baik. Mereka akan selalu divalidasi. Bahkan jika di dunia oposisi, mereka bisa mengatakan orang tua itu setoksik itu dan seburuk itu, dan justru mereka akan menyalahgunakan informasi ini untuk memanipulasi dan mengontrol anaknya pada akhirnya. Namun saya rasa orang tua itu sembunyi di balik kayak ketidakpahaman atau ketidaktahuan pada akhirnya. Dengan mereka tahu tentang kondisi psikologis anaknya, mereka jadi tidak ada pembenaran moral untuk bertindak kejam pada akhirnya, karena mereka juga nggak bisa bilang kalau kayak mereka tidak akan bisa bilang kalau kamu tuh kurang ibadah, kamu malas, karena mereka tahu sebenarnya kondisi psikologis anaknya yang benar tuh apa. Mereka tidak ada kayak alibi tindakan moral pada akhirnya untuk membelakangi hal itu. Jadi saya rasa buang kasus oposisi. Namun outputnya apa? Di sisi kami, mereka lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Mereka tidak menjadi individu yang memiliki isu mental pada akhirnya, karena emosi mereka yang selama ini terpendam, mereka tidak pernah divalidasi, hasilnya emosi tidak stabil, itu tidak akan terjadi di sisi kami pada akhirnya, atau setidaknya berkurang. Mereka tidak punya memori di mana mereka diabaikan pada akhirnya. Maka dari itu, hubungan dengan keluarga akan menjadi lebih baik, mereka akan jadi lebih stabil, mereka akan lebih terbuka terhadap keluarga mereka. Maka dari itu, saya memberikan kemenangan kepada pro.